Demonstrasi BMSI Indonesia Gelap, mahasiswa bersiap ke patung kuda Monas. Tanya orang boleh mulus dan sukses itu nggak ada ceritanya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik dan sampai hari kiamat, tetap orang yang zalim itu akan terkalahkan, saudara. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun zalimun. Allah itu tidak lupa daripada perbuatan orang zalim. Cuma belum saatnya. Allah itu kadang-kadang memanja orang yang zalim. Berhasil terus ya. Kok terus naik ya? Kok tambah? Tapi ketika turun adab, habis-habisan. Gak ada yang disisakan. Dan itu jangan Anda bangga menjadi orang zalim. Satu saat Anda akan dijatuhkan oleh Allah. Kenapa? Untuk Allah balas yang sekiranya sepadan, bahkan lebih daripada yang. Ada pemimpin yang fajir yang tidak mengiklankan kekufurannya, maka kita tidak diperkenankan keluar dari kepemimpinan mereka, apalagi membuat satu gerakan melawan mereka. Karena pemimpin kalau fajir, dia bisa berbuat apa saja, yang akan jadi korban adalah umat, akan dikilas dan dihancurkan. Maka tidak diperkenankan. Maka khuruj minal imam tidak diperkenankan dalam mazhab kita ahli sunnati wal jamaati. Akan tetapi jika kita ingin berperubahan, ikutilah prosedur perubahan yang membuat perubahan yang diizinkannya. Kemudian juga biasanya kita mulai dari siapa yang memilih pemimpin tersebut. Ini kadang-kadang yang perlu difahami. Wah, yang memilih umat, yang nyesel umat, ini kan bermasalah. Misalnya, ini kan semuanya misal. Kemudian membuat perubahan sesuai dengan prosedur yang diizinkan. Apa yang diizinkan selama ini? Mungkin dari sebagian negara-negara atau ada masalah demonstrasi, menampakkan keinginannya, menunjukkan keinginannya, ya, keinginannya untuk membuat perubahan. Nah, disinilah kita melakukan yang seperti itu, tampakkan keinginan kita dan seterusnya, sampai bermacam-macam. Tapi kalau mengangkat senjata, tidak seperti itu caranya. Kalau sudah mengangkat senjata, nanti yang jadi korban rakyat. Karena yang namanya pemimpin fajir, kalau seandainya di sebuah negara pemimpin fajir, pemimpin yang jahat itu apa saja dilakukan, jahat dilakukan, dan dia bisa bermacam-macam. Bahkan mungkin yang dibom bukan pasukan, yang ngapain ngebom pasukan, biarin dulu dia. Yang dibom mau tempat-tempat lain dan sebagainya. Alhamdulillah, namanya pemimpin fajir, jahat, ahli neraka yang hadir di tengah bumi. Maka kalau bertemu dengan pemimpin semacam itu, maka itu tidak digampangkan. Selagi dia masih muslim, bukan kufur bawah, bukan ini, maka kita tidak boleh keluar. Maka dengan prosedur yang benar. Nah, prosedur yang benar mungkin kalau ada diizinkan demonstrasi seperti di beberapa tempat, ya, kayak di, enggak tahu di Indonesia itu demonstrasi diizinkan enggak, saya tidak mengerti. Kalau saya ngomong diizinkan nanti salah. Saya orang buta undang-undang. Seperti di Hong Kong, di mana itu ada demonstrasi, dan demonstrasi itu memang difahami oleh seorang pemimpin. Pemimpin cerdas yang ngerti apa yang diinginkan rakyat. Dan demonstrasinya baik, duduk manis begitu. Misalnya duduk tidak membuat ini, dan kemudian langsung ditanggapi. Cuman kalau duduk nggak ditanggapi, mungkin juga marah, kan begitu. Artinya tidak mudah, jangan gampang mengomandoi orang untuk mengangkat senjata, karena yang akan jadi korban siapa? Rakyat dan umat. Maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah nggak boleh, akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik, kemudian lakukanlah yang bisa Anda lakukan. Mungkin ya membuat satu gerakan bersama. Apalagi ada kisah misalnya, kalau di negeri kita semoga dijauhkan dari percekcokan deh. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Hingga Senin siang pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat belum juga berlangsung. Tampak puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA berteduh di area parkir Masjid Rihlatul Jannah dari guyuran air hujan sambil menunggu unjuk rasa dimulai. Seorang peserta demonstrasi dari UHAMKA, Al, menyatakan ikut turun jalan karena resah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia khawatir pemangkasan anggaran itu berdampak terhadap kemajuan perguruan tinggi.
Apalagi efisiensi ini ditunjukkan pada program-program yang sebenarnya bukan prioritas, seperti makan bergizi gratis, padahal ada yang lebih prioritas yaitu pendidikan gratis, ujar AI di Jakarta Pusat Senin 17 Februari 2025. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali baik dan buruk dari kebijakan pembatasan budget, termasuk juga dampak dari efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Demo ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritis kinerja Kabinet Merah Putih, kata peserta konsolidasi di kantor YLBHI Jakarta pada Ahad malam 16 Februari 2025. Aliansi Mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil itu memandang kinerja pemerintahan saat ini perlu dikritik, sebab setelah 100 hari masa pemerintahan, kebijakan yang dibuat dianggap justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia. Demo mahasiswa BMSI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari. Khusus di Jakarta, unjuk rasa akan berlangsung di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, mendesak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset, tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, evaluasi total pelaksanaan makan bergizi gratis, penciptaan pendidikan gratis, tolak revisi UU Minerba, hapuskan 2 fungsi militer di sektor sipil, hingga reformasi Polri. Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia atau UI. Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua BEM UI Iqbal Cisa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia, kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu 15 Februari 2025. BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya. Untuk mengamankan demo itu, tim personel gabungan pengamanan telah mempersiapkan area di seputar Patung Kuda Monas. Sejak beberapa jam sebelumnya, puluhan polisi telah berjaga di sekitar lokasi demo. Adapun rute dari Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Barat maupun sebaliknya telah ditutup pembatas beton berkawat yang melintang dari Patung Kuda sampai area jembatan penyeberangan orang yang terletak di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belasan anggota polisi turut berjaga di balik pembatas beton. Terdapat pula kendaraan taktis yang terparkir di sana.